Halo, assalamualaikum. 1 Maret kita bertemu kembali walaupun secara eh, online. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan dan juga kesehatan untuk tetap bisa semangat beraktivitas, semangat kuliah di semester genap ini. Semoga Anda semua bisa tetap semangat walaupun mungkin nanti kuliahnya tetap secara online. Mungkin juga nanti akan banyak kerjaan-kerjaan tambahan seperti tugas dan tugas besar ataupun tugas lainnya. Semoga kita bisa lancar sampai ke akhir semester ini dan dapatkan nilai yang terbaik. Amin. Baik, pada hari ini kita akan kuliah PIPAL. Mungkin sudah mulai dari yang biasa, mungkin masih leha-leha atau bagaimana setelah 1 bulan lebih. Sekarang kita mulai kuliah lagi. Dan juga dosen sudah mulai untuk beraktivitas kembali walaupun mungkin kembali ke aktivitas secara online. Oke, untuk prodi bahwasannya IPAL pada semester ini akan mengikuti kurikulum baru, kurikulum 2019, itu di mana IPAL ini akan dilaksanakan dengan 3 SKS, jadi lebih sedikit dari SKS sebelumnya, karena memang karena PIPAL ini gabungan antara unit proses atau SP ya, dengan perencanaan IPAL itu sendiri. Kira-kira suara saya jelas atau kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Gimana? Jelas atau enggak ya? Jelas, Pak. Oke, nanti akan saya ada polling sedikit, polling tentang rekan-rekan semua. Kira-kira gimana kondisinya dan lain-lainnya. Karena nanti kita akan lihat perencanaan ke depannya apakah kita akan kuliah online terus. Maksudnya online adalah secara sinkron seperti ini ya, atau nanti kuliah secara asinkron dengan video dan nanti akan ada tugas ataupun kerjaan rumah yang mungkin nggak terlalu menyita waktu. Kayaknya nggak perlu perkenalan lagi ya, langsung aja ya, karena saya kan udah kenal semua. Sebentar. Kira-kira kelihatan? Enggak ya? Oke. Jadi perencanaan instalasi pengolahan limbah ini, atau kira-kira ada yang mau cerita dulu sebelum kuliah? Gimana pengalaman kuliah setelah 1 tahun kuliah online ini? Ada kangen kampusnya nggak? Saya kan ada banyak yang
Maaf ya, kayaknya sinyal tadi mendadak hilang ya, sinyal di rumah. Oke, sebentar. Oke, baik. Pada semester ini, kira-kira dengar suara saya? Maaf tadi keluar. Halo, halo. Dengar, Pak. Oke, untuk semester ini kita akan merancang bagaimana merancang instalasi pengolahan limbah, yaitu pengolahan limbah terpusat atau ya bisa Spalti. Kemudian kita akan merancang bagaimana desain teknisnya dari masing-masing unit, dari unit pre-treatment, kemudian primary treatment, secondary treatment, sampai ke terakhirnya. Nah, kita akan secara 3 SKS, kemudian karena mata kuliah SO dan mata kuliah PIPAL ini tersinkronasi dengan mata kuliah SO dan SP, sehingga nanti ada beberapa materi yang akan saya persingkat karena sudah diajarkan di SO dan SP. Dan juga ada nanti akan saya berikan detail SKS atau rencana pembelajaran semesternya atau RPS, itu nanti di Google Classroom. Jadi kira-kira satu semester ini kita akan belajar apa saja. Sebagai gambaran sebagai berikut. Jadi ini adalah RPS-nya. Ini dari atas, di RPS untuk mata kuliah IPAL semester ini. Sebentar. Nah, di sini kita akan memiliki sekitar 10 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang mana masing-masing akan ada topik-topik tersendiri untuk per pertemuan nantinya. Jadi contoh untuk hari ini itu adalah kita akan mempelajari mengenai, ini adalah bagan ya, gambar bagan untuk bagaimana pembelajaran satu semester ini. Itu mulai dari kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar perencanaan IPAL sebagai CLO1, nanti ada tentang sanitasi, master plan, dan feasibility study, perhitungan debit dan tahapan perencanaan. Kemudian adalah pemilihan teknologi IPAL, baru masuk ke perencanaan pengelolaan IPAL. Nah, nanti di sini rencana pengelolaan IPAL ini kita akan masuk mungkin satu pertemuan sebelum UTS atau mungkin pas UTS. Nanti di sini akan saya bagi beberapa kelompok berdasarkan tugas besarnya untuk perencanaan desain IPAL nantinya. Dan nanti semua mata kuliah, semua materi yang ada dibagikan di kelas itu akan aplikasikan di dalam tugas besarnya. Kemudian nanti untuk pengalaman belajar itu diharapkan rekan-rekan semua itu memiliki kemampuan untuk memilih teknologi IPAL dan memiliki konsep bagaimana mengevaluasi suatu feasibility study air limbah, dan memiliki kemampuan untuk mendesain pengolahan air limbah dan juga menghitung kebutuhan alat dan bahan untuk IPAL tersebut. Ini untuk bahan-bahannya nanti saya akan lihat sendiri. Bisa menggunakan MACAF atau bahasa Indonesia menggunakan buku Nusa Dharma Said tahun 2012 yang judulnya adalah Teknologi Pengolahan Air Limbah, pengarang Erlangga. Ini silakan, biasanya di toko-toko buku di Indonesia sudah ada, tinggal kalau mau memakai ini juga silakan karena ini cukup lengkap juga. Atau menggunakan Syed Kasim tahun
1985 ini cukup lengkap untuk perencanaan operasi IPAL. Jadi bagaimana mendesain IPAL lengkap di sini. Oke, kemudian ini adalah contoh hari ini. Kita hari ini adalah bagaimana mampu menerapkan dasar-dasar desain IPAL. Jadi mulai dari feasibility study, kemudian perencanaan debit, nanti ada beberapa tugas yang diberikan. Nanti silakan dilihat sendiri di RPS yang akan saya upload pada hari ini. Sambil jalan nanti jika ada pertanyaan silakan tanya aja langsung ya, biar nggak terlalu lama. Ini kita 3 SKS jadi ya cukup lama dan nanti sambil jalan mungkin kita nggak sampai full 3 SKS, mungkin sekitar paling lama 2 jam, nanti sisanya adalah latihan ataupun tugas. Nah nanti di sini ini adalah uraian kompetensi yang diharapkan atau luaran yang diharapkan yang akan rekan-rekan semua bisa capai. Ini ada semua, jadi untuk hari ini sama besok itu adalah mengenai mampu menerapkan dasar-dasar desain IPAL. Nanti yang lainnya adalah bagaimana pemilihan IPAL, kemudian instalasi perencanaan IPAL sampai ke instalasi IPAL nantinya. Oke, untuk sistem perkuliahan seperti biasa, karena kita masih kuliah secara daring, secara online, maka kuliahnya bisa secara sinkron, kuliah sinkron secara via Zoom, ataupun asinkron via YouTube, IG, dan media lainnya seperti Google Classroom, Quizzes, dan lain-lainnya. Dan saya rencananya mungkin pada semester ini beberapa pertemuan nanti rencananya seolah kalau jadi saya akan coba untuk ajak keliling ke IPAL yang ada di Jogja. Jadi Jogja itu ada beberapa IPAL yang baru dibangun dan ada IPAL yang sedang dibangun. Nanti kita akan coba kunjungin, nanti akan silakan lihat di YouTube ataupun di IG nantinya. Karena itu cukup baik bagaimana kita mengenal IPAL yang sesungguhnya. Karena kan angkatan 2018 ini belum ada yang kayak studi tour ya ataupun excursion atau pergi ke kunjungan ke perusahaan untuk melihat bagaimana aplikasi dari teknik lingkungan di industri. Oke. Kemudian adalah untuk absensi maksimum seperti biasa 25% atau 3 kali. Dan nanti akan ada tambahan untuk izin sekitar 3 kali juga. Jadi jika absensinya itu lebih dari 50%, maka itu tidak akan dapat nilai F. Jadi diharapkan semuanya absensi jangan sampai lebih dari 6 kali atau 7 kali ya. 7 kali, oke. Kemudian keaktifan dan absensi menjadi poin. Jadi untuk nilai tubes, jadi untuk penilaian PIPA rata-rata yang paling besar itu adalah nilai dari tubesnya. Oleh karena itu tolong kerjakan tubesnya sebaik mungkin dan usahakan untuk absensi tubes itu jangan sampai terlalu banyak atau absensinya tolong dijaga. Kemudian diharapkan untuk keaktifan di kelas ataupun di Zoom ini ataupun secara online dan juga kejujuran dalam mengerjakan tugas akan dinilai. Jadi jika memang ada hal yang kurang paham atau kurang mengerti langsung ditanyakan. Jadi silakan waktu kayak kuliah seperti ini silakan langsung ditanyakan. Dan jika ada kendala internet mohon informasikan ya biar semuanya jelas. Terutama daerah-daerah yang mungkin masih susah dalam sinyal, mohon informasikan apa kendalanya. Oke. Ini adalah sistem penilaian. Jadi nanti ada UTS, UAS antara 19 hingga 20%. Dan nanti tugas besar adalah yang paling besar antara 30 hingga 40% nilainya. Dan diharapkan nilai tugas ini jangan sampai 70%, kurang dari 70%. Karena akan mengulang tahun depan, minimal mengulang tugasnya. Kan jadi nanti ada untuk IPPAL ini ada untuk mengulang tugas, ada mengulang mata kuliah. Jadi kalau nilainya tidak 70 maka akan ngulang tugasnya saja. Tapi kalau lebih dari 60, kecil dari 60 bisa ngulang dua-duanya. Nanti ada tugas tambahan dan juga jika ada mungkin tugas quiz, tugas dan quiz. Dan ini halo. Untuk keaktifan akan saya nilai
Oke, keaktifan yang saya nilai, jadi keaktifan di sini itu akan saya nilai dari segi catatan. Jadi tolong nanti ketika kita mulai kuliah, saya akan minta untuk dikumpulkan catatannya. Jadi ketika selesai kuliah langsung dikumpulkan. Jadi mungkin ketika saya kuliah online atau sinkron seperti ini, saya jeda waktu sekitar 10 menit untuk pengumpulan lapor catatannya, dan atau kuliah sinkron pun juga jeda sekitar beberapa menit itu dikumpulkan catatannya. Jadi untuk melihat keaktifannya. Karena memang ada beberapa kendala di kuliah online ini. Ada yang alhamdulillah, ada yang aktif memang mendengarkan. Nanti ada kendala mungkin ya kuliahnya secara online nanti bisa sambil ngapain gitu. Jadi biar kelihatan bahwasanya emang tetap kuliah itu diminta, saya minta catatannya dikumpulkan. Kira oke ya? Apa kira-kira oke? Oke, kemudian sudah oke kira-kira? Kita masuk mulai ke materinya. Jika ada pertanyaan terkait dengan sistem penilaian ataupun kuliah, silakan. Maksudnya apakah ada ide-ide lain selain dari metode perkuliahan yang ini? Apakah ini tambahan lain? Mungkin ya menggunakan game-game apa nanti akan saya coba buatkan. Bapak ini catatannya tuh dalam bentuk ketikan gitu boleh kan ya? Boleh ketikan, boleh dalam bentuk tulisan, gitulah. Tapi catatannya jangan sampai cuman satu lembar tuh cuman dua kalimat, kan nggak catatan namanya. Ya sekitar minimal 50% dari apa yang disampaikan itu telah terserap. Jadi mungkin catatannya monggo singkat aja, yang penting catat. Nggak perlu yang saya sampaikan langsung catat, enggak. Jadi rasanya penting saya akan catat. Oke. Jadi ya itu untuk menilai keaktifan rekan semuanya. Sebentar ya. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Apakah ada? Tidak, Pak. Oke semua? Oke, Pak. Oke. Sebentar ya. Oke, baik. Jadi yang pertama, sebelum perencanaan IPAL, jadi sebelum kita membuat IPAL, itu kita masing-masing daerah itu akan memiliki perencanaan master plan dan juga feasibility study. Nah, jadi setiap daerah itu ada kayak blueprintnya, atau istilah itu adalah seperti KLHK, kajian lingkungan hidup misalnya KLHK. Nanti di sana akan ada beberapa perencanaan kota, bagaimana kota ke depannya ataupun kabupaten ke depannya. Sehingga nanti setiap periode pemilihan kabupaten, pemilihan baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, dan lainnya itu mereka akan diminta untuk merancang KLHS tadi. Nah, dalam KLHS tadi ada beberapa perencanaan pembangunan, baik perkotaan dan juga sanitasi dan lainnya. Nah, untuk sanitasi ini kita akan ada perencanaan mengenai area sanitasi seperti mungkin pembangunan IPAM, instalasi pengolahan air minum, dan instalasi pengolahan air limbah, dan juga TPA, tempat pembuangan akhir, dan lainnya. Nah, itu akan terancang, akan termasuk dalam KLHS tadi, terutama sekali adalah di dalam master plan. Jadi masing-masing kota itu akan diminta membuat itu semua. Nah, di sini sebenarnya feasibility study atau FS ini masuk dalam namanya adalah master plan atau perencanaan suatu kota untuk sistem sanitasi istilahnya. Nah, di sana nanti master plan itu akan ada beberapa rencana-rencana yang akan dilakukan
dalam beberapa tahun ke depannya. Nah, dalam master plan itu ada namanya feasibility study, yang mana itu adalah merupakan seperti uji kelayakan atau uji kelayakan untuk melihat apakah suatu area tersebut itu layak akan dibangun IPAL atau tidak. Nah, untuk feasibility study ini sebenarnya akan dibutuhkan beberapa inputan data yang cukup penting dan strategis untuk melihat apakah memang area tersebut itu akan bisa kita layani atau tidak. Nah, yang pertama ada beberapa data yang kita butuhkan. Pertama ada data tadi kelayakan ekonomi, yang kedua ada kelayakan keuangan dan kelayakan lingkungan. Nah, untuk ekonomi jelas bagaimana ekonomi setempat, kelayakan keuangan adalah bagaimana sumber pendanaan untuk pembangunan IPAL nantinya, dan kelayakan lingkungan. Nah, yang terpenting itu adalah dari kelayakan lingkungan. Kelayakan lingkungan ini akan berpusat kepada yang pertama adalah bagaimana sistem sanitasi setempat. Jadi sanitasinya bagaimana. Yang kedua adalah bagaimana jumlah penduduk yang akan kita layani. Nah, sistem sanitasi ini sebenarnya akan melingkupi yang pertama adalah ada tidaknya jaringan air minum atau IPAM atau PDAM lah istilahnya. Karena apa? Karena sanitasi ini untuk air minum ini menunjukkan bahwasanya sanitasi di sana sudah cukup baik. Kenapa cukup baik? Karena jika ada sistem air minum berarti area tanah sudah termasuk area yang baik dalam sistem sanitasi. Dan juga tinggal perencanaan bagaimana pembuangan air minum tersebut. Karena apa? Yang namanya air minum itu rata-rata akan digunakan oleh penduduk untuk aktivitas sehari-harinya, dan sekitar 80% air minum akan menjadi air limbah. Oke, kira-kira. Nah, di sini ada tahapan untuk sistem pengolahan air buangan. Jadi pembangunan penentuan pembangunan air limbah, pengolahan air limbah itu akan mulai dari master plan-nya akan direncanakan di daerah mana. Contoh mungkin di Jogja, di daerah Bantul lah, atau di daerah Imogiri. Nah, kita akan melihat bagaimanakah studi kelayakannya. Nah, kita akan mengevaluasi studi kelayakannya tadi mulai dari kondisi lingkungannya, sanitasinya, konturnya, kemudian masyarakatnya, baru ekonomi dan teknis. Nah, teknis ini termasuk juga mengenai seperti kontur, kemudian adalah mengenai kontur tanah, apakah dia perbukitan atau tidak. Yang kedua, bagaimana hubungannya dengan kedalaman muka air tanah, TMA, tinggi muka air tanah. Karena diharapkan tinggi muka air tanah ini tidak lebih dari 2 meter. Jadi kalau 2 meter sudah ketemu air, maka daerah tersebut tidak cocok untuk dibangun IPAL. Nah, setelah kita mendapatkan inputan studi kelayakan ini, ternyata daerah Imogiri, contoh Imogiri layak untuk dibangun IPAL, baru kita akan membuat teknisnya ataupun desain detail engineering design atau DED. Nah, ini adalah nanti belakangan. Jadi yang terpenting itu adalah yang 1 dan 2. Jadi rencana induk master plan ini hanya dititik beratkan akan dibangun IPAL di mana sesuai dengan persebaran tempat tinggal ataupun penduduk dan juga sistem sanitasi. Yang kedua baru kita buat sistem kelayakannya lebih detail dari segi tadi teknisnya, keuangan, ekonominya, dan lingkungan. Setelah ini oke, baru kita akan masuk ke pemilihan teknologi IPAL dan juga desain IPAL-nya. Oke, seperti ini tadi. Mulai dari master plan, pemilihan sistem, pemetaan dan pentahapan untuk master plan, dan efeknya kita kaji apakah ini layak atau tidak. Baru kita detailkan engineering desainnya bagaimana. Nah, untuk detail DED ini akan dilakukan ketika mulai sistem tender atau pentenderan akan dilakukan tender IPAL, bangun IPAL.
Nah, tetapi sebelum itu akan banyak kajian-kajian yang dilakukan untuk memutuskan teknologi apa yang akan dibangun. Nanti akan sambil diskusi dan juga bercerita. Nah, ini yang tadi bagaimana kita penentuan area yang IPAL yang akan kita bangun. Jadi sebelum kita menentukan kita akan membangun IPAL di mana, maka kita akan melihat dulu bagaimana kondisi lingkungan setempat, bagaimana kondisi kabupaten ataupun kota setempat, yang mana kita akan melihat di manakah daerah yang paling banyak memiliki kepadatan penduduk dan juga daerah mana yang memiliki jaringan IPAM tadinya. Karena dua ini menjadi penting dalam dalam penentuan pemilihan pelayanan IPAL nantinya. Nah, jadi dari buku SSK, buku sanitasi, buku putih istilahnya. Nah, nanti akan disajikan lihat bagaimana tadi kerapatan ataupun kepadatan penduduk. Kemudian ada daerah yang berisiko untuk lingkungan, yaitu kesehatan lingkungan. Dan juga adalah bagaimana pengembangan khusus. Jadi daerah mana daerah wisata, daerah perkantoran, daerah permukiman, pasar dan lainnya. Nah, kita akan melihat manakah daerah yang cukup banyak penduduknya. Nah, kalau dari gambar ini ada beberapa simbol. Jadi warna merah itu adalah kepadatan penduduk antara 100 sampai 175 orang per hektar. Jadi untuk per hektarnya adalah sekitar ini. Jadi contoh ini daerah sini dengan luas sekian, contoh mungkin luas sekitar berapa hektar. Jadi orang itu dikali dengan luas hektar, berapa hektar tadi dikali luas yang ada di sini. Yang kedua adalah kepadatan penduduk yang sedang itu adalah 25 orang per hektar. Jadi daerah sini kebanyakan adalah daerah yang memiliki kepadatan penduduk antara kecil dari 25 orang per hektar. Dan sisanya adalah antara kepadatan antara 25 orang hingga 100. Jadi ini yang cukup padat daerah luarnya sini. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana sistem sanitasi di sana. Sanitasi ini kita akan lihat apakah mereka memiliki sistem sanitasi individu atau dan bagaimana perencanaan ke depannya. Jadi kita di sini untuk yang warna kuning, mungkin di sini ada sistemnya itu dengan cara on-site. Jadi setiap rumah memiliki mungkin on-site ini adalah mungkin secara bersama sistem yang sanitasinya itu sudah cukup bagus. Artinya dia akan setiap rumah memiliki sanitasi tersendiri. Mulai dari kamar mandi sendiri, kemudian MCK-nya sendiri, juga sampai ke septic tank. Nah, yang kedua yang hijau adalah untuk sistem yang individu. Jadi di sini ada sistemnya adalah sudah ada sistem tadi juga individu sudah lengkap, dan yang hijau ini adalah sistem komunal, yang hijau tua. Jadi ada area-area yang telah dibangun IPAL untuk sistem komunal nantinya. Nanti akan kita rencanakan kira-kira daerah mana yang akan kita buat IPAL terpusat dan mana IPAL komunal. Nah, apakah beda antara IPAL komunal dan IPAL terpusat? Sebenarnya IPAL komunal juga bagian dari IPAL terpusat, tetapi komunal ini hanya melayani area yang lebih kecil, lingkup yang lebih kecil. Contoh mungkin satu RT, satu komplek, atau satu dukuh, kalau di sini itu dukuh atau gimana. Nah, tapi kalau sistem SPAL, sistem air limbah, nanti ada S setempat, ada yang T terpusat, itu akan beda lagi. Kalau terpusat, daerah sini semua akan dilayani ke satu IPAL. Nah, berdasarkan dari area ini tadi, jadi area sanitasi tadi, itu kita akan melihat nanti pentapan konstruksi IPAL-nya atau pentapan layanan pengolahan limbah nantinya. Untuk kembali ke sini, yang terpenting dari sini adalah bagaimana sanitasi setempat dan juga
ke apa namanya pelayanan dari instalasi air minum. Itu yang penting. Karena ketika suatu area telah terhubung dengan instalasi air minum, maka pasti ada air limbah yang akan dibuang. Nah, oleh karena itu, karena daripada membuang air limbah ke tanah kembali, itu maka akan mengkontaminasi air tanah. Oleh karena itu kita salurkan ke IPAL dan kita olah di IPAL terpusat. Nah, ini adalah tahapan area prioritas, area mana akan kita desain nantinya, area mana akan kita layani nantinya. Nah, sini ada lihat ada warna kuning, warna biru muda, dan warna biru tua. Warna biru tua ini menunjukkan tingkat prioritas untuk jangka pertama atau jangka 1 itu tahun 2017. Warna biru adalah prioritas jangka menengah hingga tahun 2007. Warna biru tua 2014, warna biru muda 2017, dan warna kuning ada 2025. Nah, apakah dasar kita menentukan area pentahapan ini untuk pelayanan IPAL adalah yang pertama yang tadi, sistem sanitasi di sini tadi. Area yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi maka menjadi prioritas utama. Oke. Hati-hati mana. Kemudian di sini untuk dengan prioritas yang tinggi tadi, karena tadi pendatang penduduknya sangat cukup tinggi, antara 100 hingga 175 orang, maka daerahnya akan kita layani terlebih dahulu. Maka warnanya jadi warna biru tua. Yang kemudian adalah daerah yang akan kita layani. Yang kedua adalah daerah yang cukup padat penduduknya. Jadi daerah yang memiliki penduduknya ke nomor 2-nya, second grade-nya. Baru daerah prioritas tadi. Nah, daerah prioritas ini yang kita tetapkan itu akan kita layani daerah yang mana saja. Daerah mungkin untuk jangka panjang ataupun jangka menengah keberapa. Oke. Nah, maka di sini untuk pentahapannya dibagi beberapa area untuk area pelayanan. Makanya untuk pembangunan IPAL, ketika kita membangun IPAL, itu kita akan juga membangun jaringan air limbahnya atau jaringan sewernya. Nah, oleh karena itu, makanya sangat dibutuhkan sekali bagaimana proyeksi penduduk yang benar. Kenapa? Nanti kita akan menghitung berapakah debit air limbah di tahun yang kita rencanakan, tahun ke depan maksudnya, dan itu akan mempengaruhi seberapakah luasan area yang kita siapkan untuk melayani hingga ke prioritas jangka panjang nantinya. Oke. Contoh mungkin pada tahun ini daerah sini memiliki kepadatan penduduk sekitar 30.000 orang, 30.000 jiwa. Maka kita akan membuat kira-kira proyeksinya berapa tahun. Mungkin kita proyeksikan sekitar 20 tahun lah, paling jauh. Maka kita membuat proyeksi penduduk sekitar 20 tahun, itu seberapakah debit air limbah yang akan dihasilkan berdasarkan kebutuhan penggunaan air minum tadi, penggunaan air tadinya. Nah, kemudian baru kita buat pentahapan. Karena itu adalah 20 tahun, maka kita bagi area tadi sesuai dengan, jadi ketika kita dapat area, bentar ya, saya ngambil catatan sebentar. Maaf, ngambil alat bentar untuk membuat catatan.
Oke, di sini jadi ketika kita tadi jadi ketika kita proyeksi penduduk tadi proyeksinya proyeksi 20 tahun, maka kita akan membagi ini. Nah, proyeksi 20 tahun untuk debit ini, proyeksi debit ya, maksudnya debit 20 tahun, maka kita akan dapat luasan. Nah, luasan ini akan kita bagi menjadi beberapa tahap tadi. Sini ada 3 tahap mungkin ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, jadi akan ada sekitar 3 unit IPAL yang akan kita bangun hingga ke tahun 2020. Makanya tahapan ini akan dibagi berdasarkan tadi area yang kita layani daerah sini, area daerah sini, dan juga beberapa area lainnya. Nah, makanya dibutuhkan ini tadi proyeksi penduduk dan juga penentuan di manakah area prioritas dan manakah area yang akan kita kembangkan nantinya. Area pelayanan maksudnya. Kira-kira jelas? Silakan jika ada pertanyaan. Monggo. Jadi jangan bayangkan kalau kita membangun IPAL itu kita akan membangun IPAL langsung gede. Enggak. Karena itu akan memakan biaya dan juga tidak akan efisien. Karena IPAL itu kalau kita membangun IPAL yang gede tapi debit limbahnya kecil, maka kebutuhan untuk kebutuhan beban pengolahan itu juga akan jadi kecil, jadi tidak bagus. Dan efisiensinya akan turun. Oke, kemudian apa ada pertanyaan dari sini? Nggak ada? Nah, yang tadi adalah perencanaan tadi untuk pembagian kota, ada kota besar, ada kota sedang, dan kota kecil. Nah, jadi perencanaan ini kita akan lihat bagaimana untuk kota besar itu rata-rata memang banyak akan dibangun IPAL. Contoh di Jogja, saya lupa berapa jumlah penduduknya, mungkin kurang lebih sekitar mungkin antara 100.000 hingga 100.000 jiwa kayaknya ada. Makanya sini di Jogja itu ada banyak beberapa IPAL, baik IPAL komunal ataupun IPAL terpusat. Yang saya tahu tahun lalu itu ada 3 IPAL terpusat yang dibangun di daerah Bantul. Jadi kita coba untuk ke sana dan juga main-main untuk melihat bagaimanakah IPAL setempat tersebut. Dan kota kecil mungkin antara 20 hingga 100.000 jiwa. Nah, ini SSK-nya yang akan kita cek bagaimanakah sistem sanitasi setempat, baru kita buat studi kelayakannya. Oke, jadi nanti silakan download ini Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Ini adalah permen untuk bagaimanakah konsep pengolahan air limbah. Nah, konsep pengolahan air limbah ini kita akan melihat apakah tadi konsepnya secara setempat, SPAL DS, ataupun terpusat. Oke, apakah bedanya? Untuk pengolahan setempat ini sebenarnya bisa menggunakan pengolahan secara individu, menggunakan septic tank, ataupun skala komunal untuk satu area tertentu. Biasanya antara ya sekitar 20 KK lah, 20 hingga 50 KK. Atau daerah-daerah yang mungkin cukup banyak orangnya. Atau mungkin satu RT, satu komplek masuk ke situ. Nah, biasanya untuk yang individu dan juga komunal ini, itu masih akan dibutuhkan pengangkutan lumpur tinja. Artinya adalah baik antara individu dan komunal ini akan menghasilkan lumpur tinja yang cukup banyak. Nah, maka lumpur tinja ini akan diangkut dan diolah di IPLT. Nah, sedangkan untuk sistem domestik terpusat atau SPALT ini yang berbeda. Kan ada beberapa dari masing-masing rumah itu akan terkoneksi ke pipa persil atau pipa penghubung ya, pipa persil, pipa penghubung antara sumber air limbah dengan bak kontrol HIB namanya, house inlet. Jadi ada house inlet. Nah, sini akan dicek akan tercek di sini dan nanti masing-masing pipa ini akan terkoneksi dengan namanya manhole. Nah, nanti manhole ini ada bak kontrol, ada manhole atau house inlet lah, manhole. Nah, manhole ini akan digunakan untuk memonitor atau mengecek
bagaimanakah kondisi aliran air limbah dan juga pemeliharaan jaringan sewer. Karena apa? Rata-rata memang di Indonesia ini masih banyak orang yang berasumsi pembuangan itu masih menggunakan, ya ada yang membuang kotoran atau membuang sampah padatan itu melalui WC atau melalui toilet. Sehingga akan dicek apakah banyak sampah atau tidak, dan juga memaintain bagaimana kondisi aliran air limbah. Nah, nanti dari sini pipanya akan masuk ke pipa retikulasi dan nanti akan masuk ke pipa jaringan. Jadi ada jaringan, pipa jaringan utama dan pipa jaringan sekunder. Nah, pipa jaringan sekunder itu rata-rata ada pipa yang dari sini, dari tersier, dari rumah-rumah warga masuk ke jalan di gang-gang, itu pipa sekunder. Nanti pipa sekunder akan tergabung ke pipa primer. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya di bagian diameternya saja. Pipa primer itu pasti diameter lebih gede daripada pipa sekunder. Bedanya kenapa? Karena pipa primer akan menampung seluruh air limbah dari beberapa pipa sekunder. Nah, setelah itu baru masuk ke sistem pengolahannya. Pengolahan perkotaan, pemukiman ataupun kawasan. Oke. Nah, untuk lumpurnya ini yang unik. Untuk lumpur di pengolahan IPAL, lumpur yang di sini. Untuk lumpur yang dihasilkan di sini, ini itu kita bisa dilakukan satu ada pembuangan ke TPA. Oke. Kemudian jadi dibuang ke TPA. Setelah dibuang ke TPA, atau alternatifnya adalah itu kita kompos. Oke. Kenapa dikompos? Karena IPAL ini itu bisa jadi dimanfaatkan sebagai sumber organik bagi tumbuh-tumbuhan. Tapi dengan catatan itu telah dihilangkan kadar amoniaknya. Jadi kalau kadar amoniaknya tinggi, itu harus kita kurangi dulu dengan cara pengomposan, sehingga nanti amoniak akan berkurang, baru kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan lumpur dari IPAL itu secara langsung, rata-rata itu akan menyebabkan kematian bagi tanaman. Karena apa tadi? Karena tadi ada kandungan masih yang cukup berbahaya bagi tanaman atau non-toksiknya. Nah, kenapa ini bisa dibuang ke TPA? Nanti akan digunakan untuk penutup nanti ya, penutup di TPA, penutup area penimbunan sampah-sampah. Oke. Kalau sama, kalau bisa silakan ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Nah, ini adalah untuk sistem tadi, sistem yang dia berupa sistem terpusat ataupun setempat ataupun komunal. Nah, di sini kalau kita lihat untuk sistem domestik ini, kalau dia berupa pembuangannya itu dari semua tinja urin yang lain yang dibuang dan masuk ke pipa persil, kolektor, itu akan masuk ke IPAL, itu masuk ke kategori IPAL terpusat nantinya. Nah, atau nanti beberapa dari yang grey water hanya masuk ke sini. Tapi rata-rata untuk IPAL terpusat, baik itu grey water ataupun black water akan dikirim ke IPAL terpusat. Jadi keduanya dikirim. Sebentar ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke bagaimana penyusunan studi kelayakan. Nah, jadi sebenarnya tadi biasanya dari pemerintah kota itu akan
meminta suatu tenaga ahli untuk membuat dokumen studi kelayakan yang digunakan untuk perencanaan kota masing-masing. Jadi ini cukup sebenarnya tenaga ahli untuk lingkungan, terutama untuk sanitasi. Jadi sanitasi itu cukup sedikit. Jadi peluang bagi rekan-rekan semua bagaimana nanti setelah ngambil IPAL ini mungkin ngambil pelatihan-pelatihan tentang IPAL, nanti bisa terjun ke lapangan bagaimana menentukan suatu area yang layak untuk dijadikan pembangunan IPAL ataupun hingga ke desain IPAL nantinya. Karena memang banyak pekerjaan-pekerjaan dari PUPR itu yang memang membutuhkan tenaga ahli lingkungan, terutama sanitasi. Oke, nah di sini untuk bagaimana persiapan atau penyusunan studi kelayakan, yang pertama itu adalah yang pertama ada pasti adalah kita akan melihat bagaimana proyeksi penduduk. Nah, kita akan lihat bagaimana proyeksi penduduk. Jadi proyeksi penduduk ini seperti biasa, saya akan tahu semua penduduk untuk cari dulu berapa tahun ke belakang dan kita proyeksikan ke depan. Nanti setelah itu baru kita akan lihat di sini setelah proyeksi penduduk kita akan lihat bagaimana pemetaannya. Dipetakan manakah area yang padat penduduk, yang padat, mungkin yang sedang ataupun yang tidak padat. Oke. Nah, kemudian baru kita menentukan lokasi IPAL. Nah, lokasi IPAL ini biasanya kita akan tentukan di daerah-daerah yang memang dia nanti akan ada acuannya setelah ini. Area mungkin contoh tadi tidak jauh dari daerah padat penduduk, kemudian kontur tanahnya tidak lebih dari 2%, kemiringannya dari 2%, dan tinggi muka air tanahnya tidak lebih dari 2 meter, atau minimal 2 meter. Kemudian nanti bagaimanakah area daerah penentuan daerah layanannya. Nah, untuk daerah layanan ini kita akan lihat bagaimana area yang tadi, area yang prioritas, area yang tidak prioritas, dan area yang jangka menengah atau jangka panjang. Makanya kita tentukan dari prioritas dari area tersebut. Prioritas. Bagaimana prioritasnya yang tadi di awal tadi ya, dari sistem sanitasinya, kemudian ke tersambung dengan air bersih, dan juga beberapa hal lainnya tadi. Oke. Kemudian bagaimana dengan perhitungan kapasitas IPAL? Nah, untuk kapasitas IPAL ini akan dihitung berdasarkan dari proyeksi penduduk tadi. Nah, setelah proyeksi penduduk, kita buat kapasitas IPAL-nya, kita dapat berapa, contoh mungkin tadi, berapa tahun proyeksi ke depannya berapa tahun, dan kita akan dapat debit kapasitas IPAL tadi. Jadi setelah dapat proyeksi ini kan kita akan hitung berapa debit air limbah yang ditimbulkan. Dapat debit air limbah, maka akan dapat kapasitas IPAL. Oke. Nah, setelah itu baru kita akan menentukan sistem pengolahan. Untuk sistem pengolahan ini yang cukup pelik. Kenapa cukup pelik? Karena ini akan berkaitan erat dengan yang tadi namanya adalah ekonomi. Kenapa ekonomi? Ini akan dilihat bagaimanakah bagaimanakah kesiapan Pemda ataupun kesiapan pemerintah setempat untuk pembiayaan investasi, dan juga yang terpenting adalah dari pembiayaan operasional. Karena apa? Rata-rata untuk biaya investasi ini itu akan dibiayai oleh biasanya APBN. Ataupun pinjaman dari ADB. Oke. Nah, ini adalah tugas dari pusat. Oke, tugas pusat untuk membuat IPAL. Sekarang tugas untuk daerah. Tugas daerah adalah bagaimana mereka memaintain agar IPAL ini bisa berjalan dengan baik. Ini tugas dari daerah. Oke. Bagaimana mereka bisa mengoperasionalkan IPAL tadi dengan baik dan
bisa berjalan dengan sempurna dan tidak kekurangan dari biaya operasional. Kenapa demikian? Rata-rata IPAL di Indonesia itu kebanyakan pemerintahnya tidak sanggup dalam operasionalnya. Biaya operasional, oke. Biaya operasional di sini. Biaya operasional. OP, biaya operasional. Nah, biaya operasional ini terkait dengan biaya apa saja? Ada namanya biaya biaya untuk proses, ada biaya maintenance, ada biaya bahan, alat dan bahan, ada biaya orang atau man-man. Nah, biaya ini akan kita hitung semua seberapakah dibutuhkan oleh IPAL. Nah, rata-rata untuk IPAL ini rata-rata cukup besar biaya per bulannya, bisa sampai puluhan juta atau ratus juta per bulannya. Kenapa? Yang paling besar itu adalah biaya proses, terutama kalau dia menggunakan aerasi. Oleh karena itu, makanya ketika dimasuk ke studi kelayakan, maka ini akan berbicara dengan ekonomi, kesiapan Pemda dalam menjalankan IPAL nanti setelah dibangun. Yang sampai ketika dibangun oleh pusat, ini IPAL-nya telah bangun semua, untuk satu tahap telah dibangun, ternyata pemerintah daerahnya tidak sanggup, nggak sanggup untuk untuk menjalankan IPAL. Karena memang banyak IPAL itu yang akhirnya terbengkalai, baik itu IPA atau IPLT, karena tidak sanggup dalam memanage biaya dan juga memaintain proses IPAL-nya. Kenapa? Ketika IPAL-nya ada trouble, ada permasalahan, maka kita akan butuh tadi biaya maintenance tadi. Dan biaya maintenance untuk IPAL tidak murah. Contoh, di IPAL itu kan di bagian akhir ada proses dewatering, ada pengurangan air untuk sludge ataupun lumpur yang dihasilkan. Nah, saat itu biasanya rata-rata itu akan dikeringkan menggunakan yang konvensional, menggunakan sludge drying bed kayak bak, nanti dibuka, nanti dikeringkan dengan cara panas terik matahari. Atau menggunakan yang kedua adalah cara mekanik menggunakan filter press. Nah, filter press ini biaya alat untuk belt press itu sudah ratusan juta. Jadi kalau beltnya rusak, maka pemerintah daerah wajib menanggung sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah pasti akan memikirkan berapakah biaya yang mereka butuhkan atau mereka siapkan per tahunnya untuk menjalankan operasional ini. Belum lagi, IPAL itu mungkin dari biaya retribusi ini tidak menutupin dari biaya operasional. Oleh karena itu rata-rata IPAL itu biaya retribusinya akan ditutupi, kekurangannya akan ditutupi dengan biaya APBD. Nah, oleh karena itu memang IPAL menjadi sangat permasalahan yang cukup pelik. Maka karena itu setiap tenaga ahli yang akan mendesain FS itu diminta memang untuk bagaimanakah studi ekonomi yang akan mereka butuhkan nantinya. Oke, baru pengerjaan kelembagaan. Nah, kelembagaan ini adalah kajian siapakah akan yang mengelola IPAL. Oke, siapakah yang akan mengelola IPAL? Baik itu IPAL komunal, siapakah mengelola? Mungkin dari RT atau pihak warga ataupun yang lainnya. Ataupun IPAL terpusat, itu nanti siapakah akan mengelolanya. Apakah IPAL terpusat nanti akan di bawah Departemen Dinas Lingkungan Hidup DLH ataupun Balai Lingkungan Hidup BLH untuk provinsi. Makanya ini akan tergantung dari sumber dayanya dan juga kelembagaannya. Oke, silakan sampai sini ada pertanyaan jika ada sambil cerita. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan kira-kira? Apakah cukup jelas atau kurang jelas untuk yang penyusunan studi kelayakan ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas semua ya. Karena nanti akan ada tugas untuk kalian semua. Jadi bagaimana membuat FS untuk daerah masing-masing. Jelas semua ya?
Oke, nanti kelas videonya akan saya bagikan di akhir minggu karena masih ada 1-2 kelas lagi. Nanti akan saya carikan, buatkan yang video mungkin lebih baik, yang lebih baik itu akan saya upload ke YouTube nantinya. Seperti materi-materi yang lainnya yang saya ampu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi, ini adalah bagaimana kita tahapan dalam memilih istilahnya itu adalah memilih apakah dia cocok untuk area sistem pengolahan limbah terpusat ataupun kawasan ataupun komunal. Oke. Nah, untuk daerah yang pertama adalah ini data ini silakan lihat di sini ya di Permen PUPR nomor 17. Di sini di Permen PUPR nomor 17 ini kalian bisa lihat sendiri nanti ada beberapa lampiran di mana di sini akan ada beberapa desain yang digunakan untuk mendesain IPAL. Jadi silakan menggunakan rujukan itu jika menggunakan desain tersebut. Nah, yang pertama itu adalah dari daerah. Dari daerah kita akan menentukan keberadaan penduduknya. Jadi berapakah kepadatan penduduk yang akan kita layani tadi. Maka diharapkan itu adalah untuk penduduk yang dia berupa kawasan, maka akan masuk ke area kawasan ataupun seperti area kota. Jadi kota akan langsung masuk ke area terpusat. Oke. Dia akan masuk ke area terpusat ataupun kawasan. Dan kemudian kalau kita melihat jika area permukiman penduduk tadi tidak terlalu banyak, kita akan cek. Jadi ini akan kita cek ini berapakah per hektarnya, per kilometernya. Ini per kilometer adalah 15.000 jiwa per kilometer. Kalau kita konversi ke hektar, itu adalah itu 150 ya, 150. Itu sekitar 150 jiwa per hektarnya. Kalau salah konversinya. Jadi saya konversi, cek kembali apakah saya salah atau benar. Konversi dari kilometer ke hektar. Oke. Ke 1 kilometer persegi ya. Ini kilometer persegi. Jadi hektar persegi. Hektar ini adalah 100 dikali dengan 100 meter atau 10.000 meter persegi. Nanti saya akan cek kembali. Oke, kemudian itu sekitar ini. Bagi yang dia area itu kecil dari area ini, maka kita akan langsung putuskan dia masuk ke area sistem setempat. Oke. Nah, yang kedua ternyata jumlah penduduknya adalah lebih dari 150 jiwa per hektar ataupun 15.000 jiwa per kilometer persegi. Maka kita cek ini adalah muka air tanah. Itu adalah kecil dari 2 meter atau lebih besar dari 2 meter. Paling minimum adalah 2 meter. Jadi kalau dia 2 meter, sudah 2 meter ketemu air, maka itu tidak bagus. Jadi kalau dia 2 meter lebih baru ketemu air, itu bagus. Nah, jika airnya tadi kecil dari 2 meter, maka akan masuk ke area setempat. Kalau dia lebih dari 2 meter, maka kita cek permeability-nya. Permeability ini adalah untuk mengatasi dari infiltrasi. Oke, karena apa? Ini akan berkaitan dengan namanya pipa sewer. Oke, jadi kita kalau untuk mendesain IPAL itu tidak hanya berkaitan dengan si IPAL-nya saja, tapi juga dengan bagaimana dengan sewernya. Karena apa? Sewer ini akan ditanam tidak hanya cuma 1-2 meter, tapi bisa sampai rata 1 hingga 7 meter berdasarkan kemiringan tanah. Makanya kalau ternyata di 3 meter ketemu air, maka nggak bisa di sini ya. Jadi kalau misalnya 7 meter nggak ketemu air, ya berarti kita oke, masih bisa gunakan area itu untuk terpusat ataupun komunal. Nah, untuk infiltrasi ini ataupun permeabilitas ini adalah bagaimanakah daya resap tanah. Kalau tadi tanahnya itu ternyata sangat tidak permeabel atau dia dapat menahan, mungkin contoh seperti tanah liat, itu kan tingkat permeabilitasnya sangat kecil, sehingga itu air tadi akan mudah tertampung. Karena tertampung tadi dimungkinkan air itu bisa masuk ke manhole. Nah, kalau masuk manhole berarti ada
infiltrasi air masuk ke pipa sewer. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita lihat ini tadi kemampuan Pemda dalam pembiayaan. Nah, kalau Pemda tadi mampu sanggup untuk membayar IPAL yang setempat, maka akan masuk ke IPAL setempat. Kalau tidak, maka Pemdanya akan masuk kembali ke IPAL 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 maaf, ini terpusat ya, ini setempat, masuk ke IPAL setempat ataupun individu. Nah, makanya di daerah-daerah yang mungkin yang penduduknya jarang itu masih disarankan untuk menggunakan IPAL komunal ataupun IPAL atau menggunakan septic tank. Nah, tapi kalau saya kebetulan lagi ada rezeki jadi lagi bangun rumah, maka saya buat IPAL sendiri di rumah saya sendiri. Jadi IPAL pengolahan limbah. Di pengolahan limbahnya ada untuk bak pengendapnya, nanti ada bak anaerobiknya, ada bak aerasinya. Itu sudah saya desain dan nanti mungkin saya gunakan untuk penelitian nanti. Jadi untuk bagaimana penelitian efektivitas IPAL tersebut. Nah, makanya kenapa saya juga cukup sedih di daerah Jogja ini cukup padat penduduknya. Ternyata setelah dilihat untuk kondisi air tanah di Jogja itu sudah terkontaminasi oleh E. coli dan juga amonia. Nah, itu dari mana sumbernya? Itu adalah dari sumber dari kita pembuangan air limbah domestik itu dibuang langsung ke air tanah. Memang fungsi tanah itu sebagai filtrasi, tetapi tanah juga memiliki kemampuan tidak besar dalam menyaring tanah. Terutama ketika ada hujan maka akan terbawa semua masuk ke dalam air tanah. Oleh karena itu, mulai kita dari engineer lingkungan, bagaimana kita juga memikirkan lingkungan dan turut andil dalam mengurangi. Silakan jika ada pertanyaan ya. Ini cukup lama, jadi kita bisa silakan diskusi. Kita break sebentar. Jika ada pertanyaan. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Jadi ini tahapan pemilihan sistem pengolahan limbah domestik. Oke. Jadi sistemnya apakah dia sistem setempat ataupun sistem terpusat. Oke. Ini cara pemilihannya. Ini bisa dilihat di Permen PUPR tadi, nomor 4 tahun 2017. Silakan ada pertanyaan. Ini yang penting, ini udah oke. Ya, kira jelas ini untuk pentahapan pemilihan sistem IPAL-nya. Jelas ya, kemudian. Nah, tadi beberapa faktor dalam pertimbangan studi kelayakan itu memang menjadi cukup krusial. Ada yang dia faktornya adalah memang faktor lingkungan, seperti memang sanitasinya memang sudah cukup padat penduduknya, seperti ini. Faktor lingkungan, baik itu faktor resiko lingkungan, jadi cukup banyak penduduknya, cukup padat penduduknya, dan masih menggunakan sistem komunal ataupun sistem individu. Yang kedua adalah dampak lingkungannya. Karena mungkin banyak orang yang masih mengambil atau masih membuang air limbah ataupun limbah ke lingkungan. Nah, tetapi rata-rata yang paling dominan itu adalah yang dua ini. Faktor dari ekonomi. Ekonomi ini menjadi faktor yang paling penting yang banyak digunakan oleh Pemda untuk melihat apakah dia mampu atau tidak. Sehingga nanti dua faktor ini akan menjadi faktor kedua. Faktor dari dampak lingkungan dan juga adalah analisis risiko lingkungan. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor kayak teknis dari kontur tanah, faktor sosial dan budaya. Kenapa sosial budaya ini memang beberapa pemahaman warga ketika kita membuang air limbah maka mereka takut untuk membayar banyak. Padahal tidak. Rata-rata air limbah retribusi
retribusi itu dibayarkan dengan jenis rumah yang kita layani, jenis rumah. Ya, ada rumah mewah, ada rumah sederhana, mungkin rumah tidak sederhana, sama dengan jumlah debit airnya. Oke, debit air digunakan itu berapa? Semakin banyak debit airnya, maka akan semakin banyak pula retribusi yang harus kita bayarkan. Oke, saya kira ini nggak terlalu detail karena ada ajaran tadi di depan. Maaf. Oke, dalam perencanaan studi kelayakan, ini ada beberapa dokumen-dokumen yang akan kita butuhkan. Pertama adalah biasanya dalam suatu perencanaan master plan tadi, ada juga namanya beberapa dokumen lain, atau seperti dokumen AMDAL. Yang pasti, ketika kita membangun IPAL, itu wajib kita terlebih dahulu akan membuat dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL ini bukan dari biasanya adalah dari pemerintah daerah akan meminta konsultan AMDAL untuk membuatnya. Dan ini juga adalah orang-orang teknik lingkungan. Jadi kalau kalian semua itu merasa tidak dapat pekerjaan, maka banyak yang bisa kita lakukan. Jadi setelah lulus kuliah nanti bisa mengambil pelatihan, kemudian jangan lupa nanti dapatkan SKA. Atau nanti seperti kuliah profesi. Kuliah profesi ini juga akan meningkatkan kualitas kompetensi rekan-rekan semua untuk bisa terjun ke lapangan nantinya. Nah, nanti di dokumen AMDAL ini juga akan diminta bagaimanakah studi analisis dampak lingkungannya. Oke. Apakah dengan adanya IPA tadi, apakah nanti akan dimungkinkan adanya dampak negatif ataupun dampak positif yang akan terjadi. Nah, yang kita poinkan adalah bagaimanakah dampak positifnya. Nah, ini akan menjadi acuan yang paling utama. Nah, setelah itu nanti baru kita akan membuat rencana pengelolaan lingkungan dan juga bagaimanakah rencana pemantauan lingkungan. Ini nanti untuk area untuk item-item yang kita putuskan untuk kita kelola dampaknya, maka kita akan gunakan ini pengelolaan juga pemantauan. Yang kedua adalah bagaimana dengan kelayakan lingkungan tadi. Akan lihat apakah sudah ada pembangunan IPAL terpusat atau pembangunan sistem terpusat, baik itu sewer, sanitasi air minum, dan IPLT. Jadi pembangunan IPLT adalah pembangunan lumpur tinja, instalasi pengolahan lumpur tinja IPLT. Ataupun pembangunan sistem terpusat lainnya tadi seperti sewer, kemudian IPAL dan lainnya. Nah, untuk kelayakan proyek air limbah ini memang kita butuh beberapa yang tadi kita cek apakah dari segi lingkungan oke. Yang kedua adalah dari jumlah penduduknya apakah mencukupin. Yang ketiga dari kesanggupan pemerintah daerah untuk nanti menjalankan IPAL nantinya. Kalau AMDA itu hanya di awal ketika nilai atau oke atau enggak dalam menentukan studi kelayakan bagi daerah bagi IPAL tersebut. Oke. Ini adalah penggambaran dari tahapan penggambaran IPAL. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang itu IPAL itu dibangun dengan cara basic design. Jadi dulu mungkin banyak menggunakan DED ataupun detail engineering design, ini tahapan yang ini. Tahapan yang ini. Tapi akhir ini adalah akhirnya kebanyakan beberapa pemerintah pusat itu lebih banyak ke konsep basic design atau DB namanya, DB. Basic design. Kenapa demikian?
Karena sekarang sudah banyak teknologi IPAL yang bisa kita gunakan. Contoh seperti konvensional mungkin dulu masih menggunakan seperti lagun, oke, menggunakan ABR, mengambil buffer reaktor, lagun, yang menggunakan trickling atau attach juga menggunakan yang cukup advance. Advance itu seperti apa? Ya, seperti activated sludge. Nah, ini masuk ke kategori ya sedang lah sludge ini. Ada yang advance-nya dan menggunakan attach active sludge. Attach activated sludge. Apa itu teknologinya? Seperti mungkin menggunakan MBBR, menggunakan MBR, kemudian extended aerasi, ini menggunakan SBR, sequencing batch reactor. Ini akan kita belajar. Nah, rata-rata karena sudah banyak teknologi yang banyak, maka itu dimudahkan dalam proses desainnya. Jadi hanya kita buat konsep desainnya seperti apa, luasan areanya seberapa luas, debitnya seberapa, kita buat desain awal, nanti kita akan tenderkan. Nah, ketika tenderkan ini, maka si kontraktor akan memilih, terserah mereka memilih mana, tapi dengan kita kunci dengan seberapa efisienkah pengolahan tersebut. Semakin tinggi efisiensinya, semakin rendah biaya operasionalnya, itu yang akan diambil nantinya. Nah, nanti masing-masing kontraktor itu akan membuat proses pengolahan yang baik dan juga membuat ini detail desain. Jadi nanti dari kontraktor akan membuat detail desainnya, bukan dari konsultan. Oke, silakan itu pertanyaan jika ada yang tanyakan. Apakah semuanya pernah lihat IPAL atau belum? Belum pernah. Belum, Mbak. Belum pernah ya? Oke, kalau itu nanti kita coba jadwalkan untuk virtual tour lihat IPAL ya. Saya ada terlibat di beberapa peminat IPAL dan juga kemarin ada IPAL yang dibangun di Jogja. Itu rekanan membangunnya, coba izin untuk bisa lihat kalau bisa lihat dari konstruksi awal hingga mungkin IPAL yang telah dibangun itu gimana konsepnya. Insya Allah ya, saya coba usahakan. Oke, itu apakah ada pertanyaan di sini? Itu untuk yang pentahapan bagaimana kita perencanaan studi kelayakan. Itu saya cut beberapa materi biar bisa biar bisa lebih padat tentang bagaimana studi kelayakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada sebenarnya gambar-gambar ini ada block diagram, ada proses skema, ada hydraulic line scheme, ada proses flow diagram PVD untuk water treatment. Jadi bagaimana proses diagram air limbah dan layout dan cross section atau layout pipa dan layout IPAL-nya sama instalasi pipanya, piping installment diagram. Nah, biasanya dalam IPAL-nya ada semua. Jadi ketika kontraktor itu telah menang tender, maka mereka akan diminta untuk membuat ini semua. Nah, yang terpenting itu adalah ini proses flow diagramnya sudah benar, baru kita buat yang lain. Oke. Nah, ini nanti tugas. Jadi ini ada tolong dibuatkan pendanaan feasibility study untuk pembangunan IPAL di kabupaten ataupun kota tempat Anda tinggal. Yang mana kita butuh data apa saja, yang pasti adalah kita butuh data yang tadi. Yang pertama adalah butuh data RT RW ataupun peta area setempat, peta area tempat kalian tinggal. Yang kedua adalah kontur area pembangunan. Jadi kontur area setempat ya, ataupun kontur area setempat. Yang kedua adalah kelayakan sanitasi tadi. Nah, dari di manakah
yang padat penduduknya, bagaimana sanitasinya. Sanitasi ini lihat di buku putih ataupun SSK. Oke. Yang keempat adalah dari persebaran penduduk. Jadi penduduknya mana yang banyak penduduknya, nanti akan kalian analisis bagaimanakah sanitasi tersebut dari buku SSK ini. Setelah itu baru kita akan buat lihat bagaimana peta jaringan air minum. Yang manakah yang banyak dilayanin air minum. Nah, nanti akan kita buat yang tadi. Analisisnya adalah, nanti analisisnya tolong dibuatkan bagaimana, analisisnya dibuatkan bagaimana kelayakan dari area penduduk tadi berdasarkan sanitasi. Yang kedua adalah bagaimana pentahapan dalam penentuan IPAL. Jadi mungkin daerah mana yang kita jadi prioritas, zona prioritas, daerah mana akan menjadi zona yang kedua, atau zona menengah, daerah mana akan menjadi zona panjang. Oke. Nah, ini baru untuk debit akan ada masuk ke materi selanjutnya. Oke. Ini silakan di copy dulu atau catat dulu, nanti akan saya buatkan di Google Classroom untuk yang lebih jelas. Silakan ada pertanyaan. Karena ini untuk mengasah bagaimana nanti kan ada juga nanti di buku di tugas akan juga ada ini. Jadi untuk mengasah kalian semua. Silakan ada pertanyaan. Pak. Iya, silakan. Yang kota atau kota tempat tinggal itu daerah asal atau tempat kita tinggal sekarang, Pak? Daerah asal aja lah. Karena nanti kalau yang tempat tinggal sekarang mungkin ada boleh ke Jogja, nanti Jogja semua nanti kan. Pak, jadi gunakan kota asal aja. Jadi biar kalian semua tahu bagaimanakah kondisi daerah masing-masing gitu. Nanti silakan datanya bisa menggunakan data ada namanya kota dalam angka. Ada kota dalam angka. Di kota contoh Sleman dalam angka. Oke. Yang kedua adalah buku putih. Kedua SSK. Saya lupa SSK-nya panjang apa. Ini buku SSK jelasnya. Ada SSK. Oke. Nah, ini yang akan cari nanti baru buat analisis FS-nya. Maksudnya analisis tadi, pertama adalah analisis sanitasi, kelayakan sanitasi. Kelayakan sanitasi. Yang kedua adalah analisis kepadatan penduduk. Atau nanti ini dulu kepadatan penduduk dulu. Yang kedua adalah sanitasi berdasarkan penduduk. Yang ketiga baru ketersediaan IPAL. Apakah sudah ada IPAL atau belum? Baru nanti kalian buat FS-nya. Nanti FS-nya dapatkan manakah zona prioritas, zona menengah, target menengah mungkin, perencanaan menengah, dan juga perencanaan panjang. Oke, gitu ya. Itu nanti dibuatkan. Oke, kira-kira pertanyaan? Jelas ya? Kita tinggal ini mungkin besok saya mau tanya, kita mau kuliahnya itu kalau online itu apakah selama 2 jam online atau akan di mix? Mungkin bagian penting akan saya buat, kita akan kuliah online, nanti sisanya untuk yang untuk bagian materi-materi penting saya buatkan berupa video biar nggak terlalu lama. Saya nggak tahu nih yang lainnya apakah bisa kuliah bisa kuotanya memenuhi atau tidak. Kira-kira gimana? Silakan sambil diskusi. Boleh tuh Pak, sekalian video Pak.
Kan video, berarti di mix ya kuliahnya ya? Ya Pak, di mix Pak. Boleh, Pak. Biar nggak bosan ya, kuliah 3 jam, 2 jam setengah untuk tatap online semua. Ini sakit mata nanti. Nanti untuk yang selanjutnya akan saya pecah-pecah kuliahnya. Ada yang online, ada yang video, nanti tugas gitu. Jadi kita mix aja ketiganya biar nggak terlalu banyak pakai kuota. Bisa juga pakai kuota apa namanya IndiHome tapi nggak bagus. Jadi sekarang pakai kuota sendiri. Oke, terakhir untuk debit air limbah. Nah tadi debit air limbah ini menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam penentuan perencanaan IPAL. Bentar ya, maaf ya. Bentar. Oke, jadi untuk debit air limbah ini menjadi poin penting dalam nanti kita merencanakan IPAL. Kenapa jadi poin penting? Karena untuk debit air limbah ini kita akan menghitung yang pertama adalah kapasitas dari IPAL-nya. Yang kedua kita menghitung beban pengolahan. Yang ketiga adalah kita akan menghitung luas area IPAL yang dibutuhkan. Oke. Nah, bagaimana kita dapat luas area IPAL? Pasti dari kapasitas. Kapasitasnya nanti kan ada yang berupa meter kubik, ada yang berupa meter persegi. Nah, ini kita bisa buat meter persegi, kita dapatkan berapa luas IPAL yang dibutuhkan. Jadi untuk unit semua unit, baik itu unit primary treatment, pre-treatment, unit secondary treatment, dan unit infeksi, itu kira-kira berapakah luasnya, ditambah dengan luas untuk bangunan penunjang, seperti kantor, laboratorium, taman, pagar, dan lainnya. Mungkin sekitar 30 hingga 40% itu luas area yang dibutuhkan. Jadi untuk tadi bangunan penunjang sekitar ini tambahannya dari IPAL, luas IPAL. Oke. Nah, luas IPAL ini kita akan membangun IPAL-nya tidak secara keseluruhan. Kita membangun IPAL secara bertahap. Jadi mungkin ada sekitar 3,5 hektar. IPAL ini kita buat itu adalah mungkin sepertiganya adalah untuk luas bangunan tadi bangunan penunjang, dan 2/3-nya adalah untuk IPAL. Oke, seperti ini kurang lebih. Jadi ini contoh ya. Maaf, ini miring. Jadi mungkin sepertiganya adalah untuk bangunan penunjangnya. Ini adalah IPAL-nya. Nanti IPAL-nya kita mungkin apakah nanti kita buat ada beberapa stage atau beberapa bangunan IPAL. Contoh mungkin akan ada bangunan IPAL 1, IPAL 2, IPAL 3. Ini IPAL-nya, nanti bagian primary treatment-nya ini bagian intinya ya. Yang secondary treatment, mungkin yang bagian primary treatment yang kita buat hanya 2. Ini primary treatment. Jadi ini bisa terhubung sini semua. Oke. Nah, ini makanya pentahapan bangunan IPAL ini akan bergantung dari debit air limbah dan juga dari proyeksi penduduk.
Oke. Maka diminta semuanya untuk membuat posisi penduduk di awal. Kira-kira seberapa banyakkah penduduk yang akan kita layani untuk di beberapa tahun ke depannya. Oke. Itu catat ya, kira-kira ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk debit ini kita akan menggunakan debit yang mana? Biasanya debit itu banyak. Debit air limbah itu banyak. Ada yang di debit rata-rata, ada di debit maksimum, ada debit puncak. Nah, ini akan mempengaruhi dengan kapasitas IPAL tadi. Kita akan mendesain IPAL itu menggunakan debit rata-ratakah, atau debit maksimalkah, ataupun debit puncak. Dan bagaimana kita menghitung ataupun menentukan masing-masing debit tersebut. Jadi sebenarnya ini saya hanya sekilas saja. Saya kan sudah diajarkan di mata kuliah SIWAR kemarin. Oke, ini adalah contoh beberapa kebutuhan air di negara berkembang. Negara yang sedang berkembang ya, development. Nah, kita untuk Indonesia itu akan masuk ke daerah Asia. Kita masuk ke area South Asia ya. Antara 30 hingga misal kita masuk ke Asia mana ya? Ini Eastern Mediterranean bukan. Cina bukan. Ini kayaknya udah lama banget. Ini udah lama, kayaknya udah kurang bagus. Ini kayaknya saya cari nanti saya update lagi datanya. Rata-rata untuk Indonesia itu debit limbah yang kita butuhkan itu adalah debit limbah. Kebutuhan air bersih itu sekitar antara sekarang atau sekitar 100 sampai 150 meter kubik per liter per orang. Ini adalah kapasitas kebutuhan air bersih di Indonesia. 1 sampai 150 ya. Dan ini beberapa kebutuhan berdasarkan negara, saya nggak perlu banget. Ini juga nggak berdasarkan hanya ini plumbing. Jadi kita bisa juga menentukan berapakah kebutuhan, berapakah produksi air limbah berdasarkan dari unit plumbing. Tapi ini akan menjadi detail sekali dan juga mungkin cukup memakan waktu. Makanya rata-rata untuk penentuan debit air limbah itu saya kira tahu semua bahwasanya adalah dari kebutuhan air bersih tadi, anggap 150 liter per orang, itu dikali dengan 80%. Ini akan menjadi air limbah. Oke. Nah, makanya untuk menentukan debit air limbah ini, jangan lupa nanti dengan proyeksi penduduk, ini dikali dulu dengan berapakah persen pelayanan. Maksudnya adalah berapakah area yang kita layani. Apakah antara 70, 60, atau 80. Oke. Setelah itu baru kita kali dengan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih per orangnya tadi 150 liter ya. Liter per orang per hari. Per orang per hari. Dan dikali dengan 80%. Jadi 2 kali. Oke. Ini adalah debit air limbah yang akan kita olah nantinya. Ini contoh beberapa hasil studi dari Jakarta, yang mana itu konsumsi rata-rata air minum itu ada sekitar 120 liter per orang per harinya. Nah, kemudian kita akan rata-rata itu ada sekitar 80%-nya akan digunakan menjadi air limbah. Berarti sekitar 100 liternya itu akan menjadi air limbah. Nah, ini akan menjadi perhitungan untuk bagaimanakah beban yang akan kita olah, yang mana biasanya itu adalah setiap 200 ribu orang, maka akan meningkatkan 1 ppm BOD. Artinya semakin banyak jumlah penduduknya,
maka semakin tinggi karakteristik air limbahnya. Nah, semakin tinggi karakteristik air limbah, maka akan semakin besar beban pengolahan. Semakin besar beban pengolahan, maka akan semakin besar area ataupun kapasitas yang kita gunakan dalam mengolah air limbah. Jadi seperti itu runtutannya. Mulai dari produksi penduduk dapat debit, kita dapat bebannya pengolahannya, kita hitung berapa kapasitasnya. Semakin besar beban pengolahan, semakin besar debit kapasitas air limbah. Semakin kecil debitnya, semakin kecil pula kapasitas pengolahan air limbah. Oke. Nah, ini contoh kebutuhan air bersih di beberapa kota. Jadi mungkin mulai dari kota metropolitan sampai 200 liter per orang per hari. Contoh mungkin di Jepang itu rata-rata kebutuhan air bersih itu sekitar 250 liter per orang per hari. 250 liter per orang per hari. Kenapa demikian? Karena memang kebutuhannya akan semakin banyak. Karena mungkin kebutuhannya mereka untuk kegiatan mandi, mungkin mencuci dan lainnya lebih banyak daripada yang kota kecil. Oke. Oke. Nah, yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan beban pengolahan tadi adalah bagaimanakah debit air limbah. Nah, debit air limbah itu biasanya itu akan mempengaruhi beban yang akan kita olah nantinya. Nah, di sini kita lihat di sini adalah di mana ini ada debit, ini adalah beban untuk konsentrasi air limbah lah, ini beban pengolahan satuan kilogram per jam. Nah, biasanya kita lihat di sini debitnya gede, di mana debit gede itu adalah ternyata diketahui sekitar jam 12 siang, antara jam 11 sampai jam 13 lah. Ini adalah debit maksimumnya, debit air limbahnya. Kapan debitnya kecil? Itu debitnya sekitar pagi, jam 2 sampai jam 3 sampai jam berapa nih? Jam 6 lah. Oke. Nah, di antara itu adalah debit rata-ratanya berapa. Oke, sehingga sini rata-rata debitnya itu adalah kita cek ini debit maksimum, ini debit minimumnya. Ini ada debit rata-ratanya, sekitar debit rata-ratanya ini. Average. Oke. Nah, sehingga nanti kita akan lihat seberapakah debit per harinya dan berapakah beban yang akan kita terima nantinya. Ini kita akan tahu, dari sini kita akan cek berapa debit rata-ratanya, baru kita akan cek berapakah debit puncaknya. Oke. Oleh karena itu, untuk menuliskan IPAL, paling minimal menggunakan debit rata-rata atau menggunakan debit puncak. Antara dua itu. Karena debit maksimum kadang ada debitnya itu terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Sehingga kita gunakan debit rata-rata ini atau debit puncak. Nanti kalian bagaimanakah menghitung debit puncak nantinya. Itu saya yakin sudah tahu semua ya, cara menghitung debit puncak. Oke, itu. Ini hanya frekuensi debit air limbah ya maksudnya. Debit air limbah untuk per hari dan juga per bulan. Ini konsentrasi BOD dan TSS. Rata-rata untuk konsentrasi BOD itu akan mempengaruhi juga dengan konsentrasi TSS-nya. Semakin tinggi BOD, rata-rata TSS juga akan semakin tinggi. Karena apa? Udah pasti banyak kandungan organik, maka pasti ada partikel-partikel organik yang akan terurai ataupun yang terbawa dalam air limbah. Oke, ini contoh perhitungannya. Saya akan menggunakan ini untuk debit rata-rata, debit puncaknya itu, saya lupa, puncak belum masukin.
Oke, ya. Oh iya. Oh ya, untuk yang debit puncak itu adalah debit rata-rata dikali dengan waktu puncak ya. Saya kan udah dapat semua materinya di mata kuliah Siwar. Oke, silakan jawab pertanyaan. Silakan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya? Kita kembali sedikit ke tugas tadi. Nah, untuk tugas tadi sebenarnya kan untuk debit air limbah itu ada yang dia berasal dari namanya debit domestik dan debit non domestik. Oke, debit domestik dan debit non domestik. Oke. Nah, untuk ini silakan gunakan debit domestik saja. Debit domestik saja itu berapakah perhitungan debitnya? Nah, sebenarnya debit domestik ini bisa juga seperti debit sekolah, selain dari perumahan ya, sekolah, kantor, kemudian industri dan lainnya. Nah, sehingga nanti di sini untuk debit ini, untuk tugas ini silakan menggunakan yang debit domestik dulu untuk menentukan kapasitas IPAL. Untuk menghitung debit air limbah nantinya. Oke. Saya kira itu untuk hari ini. Silakan juga pertanyaan. Jadi ini tugasnya nanti silakan dikerjakan sampai hari Minggu ya. 1 minggu untuk mengerjakannya dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Silakan jika ada pertanyaan. Halo tes. Apakah ada pertanyaan?